Kecamatan Melinting memiliki 6 desa inti yang salah satunya adalah Desa Wana. Desa Wana adalah desa yang menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang ada di Lampung. Desa Wana ini memiliki bermacam-macam suku, yaitu suku Lampung 30%, suku Jawa 45%, sisanya yaitu masyarakat Banten, Sunda, Batak, termasuk Bugis juga ada. Desa Wana merupakan salah satu desa yang masih menanamkan nilai tradisional dan sebagai tempat wisata karena memiliki karakteristik dari tradisi dan budaya serta kekayaan sumber daya alamnya yang masih asli. Masyarakat Desa Wana masih melakukan beberapa upacara adat. Salah satunya adalah upacara pernikahan. Upacara pernikahan di Desa Wana ada 3 macam, yaitu mesukung, ngakuk majau, dan ngibal serbau. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adat pernikahan di Desa Wana, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, apakah ada 3 istilah pernikahan adat di sini, yaitu mesukung, ngakuk majau, dan kalau mesukung itu kan bilangnya ngambil gadis dari rumah yang tuan. Kalau dulu kan dicolong gitu ya. Pengetahuan keluarga, cuman keluarga ini udah tahu bahwa antara anak dua ini udah pacaran lama gitu kan. Nah jadi itu diambil sama lakinya, dibawa ke tempat yang laki. Nah, setelah itu kan kita kan istilahnya naruh duit, naruh tanda anu lah, supaya orang tua ini nggak gelisah ini kemana anak kita ini perginya sama siapa. Nah setelah itu kalau dia udah tahu perginya sama laki ini, itu kan yang istilahnya yang ngurus udah yang tua, yang penyimbang. Dari penyimbang yang laki udah nemuin penyimbang yang perempuan, mengatakan bahwa anak buah dia yang dari perempuannya udah di tempat yang laki-laki. Nah setelah itu istilahnya musyawarah antara penyimbang laki sama penyimbang perempuan, masalah dananya. Yang jelas kalau dana itu memang nggak bisa diganggu gugat, karena istilahnya dana adat itu kalau di Melinting ini 4.800.000 masalah dana itu kan untuk ngasih yang perempuan. Nah lebih dari situ itu memang udah mufakat antara cewek sama cowoknya ini. Yang jelas dana itu nggak bisa lebih dari 4.800.000 itu yang untuk ngasih perempuan. Tapi ya kan kadang-kadang kan ada yang ngasih 10 juta, 15 juta yang dari laki ini kan. Nah itu termasuk udah musyawarah antara cewek ini sama cowoknya lebih dari jumlah duit adat itu. Nah, itu masalah mesukuman. Kalau ngakuk majau tadi? Nah, ngakuk maju. Ya, ngakuk majau. Nah, ngakuk maju itu ya itu termasuk dari sukuman itu tadi ya. Kalau udah di tempat yang laki-laki, yang perempuan ini adatnya di tempat laki-laki, itu namanya ngakuk majau. Tapi kalau pihak yang perempuan ini orang tuanya pengen ajatin di tempat dia, nah itu namanya tunangan ya. Pulangin dulu yang cewek itu ke tempat dia lagi. Nah kita musyawarah antara penyimbang, itu namanya bukan ngakuk maju gitu. Nah jadi musukuman aja, pulang lagi ke tempat yang cewek, itu adatnya di tempat yang cewek. Kalau ngakuk maju itu semuanya itu di tempat yang laki-laki. hajatannya, terus diambil gadis itu udah diam di tempat kita di sini.
hajatnya semuanya tempat kita. Nah, itu yang namanya ngakuk majau. Selanjutnya bagaimana sih Pak tahapan prosesinya masing-masing itu? Prosesi Mesukum, ngakuk majau. Kalau mesukum itu ngambil gadis itu dibawa ke tempat yang laki, udah itu musyawarah dulu masalah antara kedua belah pihak, yang penyimbang yang perempuan sama yang laki-laki. Sumpamanya sekarang kita mesukuman dulu, tunangan lah istilahnya kan, ditukar cincin dulu. Cuman itu udah ditentukan, minta istilahnya dananya sekian, nanti dilanjutnya tahun depan. Nah jadi yang perempuannya dipulangin dulu, apakah dia lagi nunggu mau nyelesain kuliahnya bagaimana gitu kan. Cuman itu udah positif, udah ada ikatan, tidak boleh berpaling. Nah sumpamanya dia udah naruh duit, udah menuhin duit adat kan, itu cuman istilahnya kata di lisan aja, cuman nggak bisa diganggu gugat. Dia sumpamanya udah ngasih duit 4.800.000. Seandainya yang perempuan ini ninggalin yang laki, senilai 4.800.000 itu bisa 2 kali lipat dia mulang ke yang laki. Nah gitu yang namanya Islam sukuman itu. Jadi bisa ditunda 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, karena ada alasannya. Makanya nggak langsung nikah, itu alasannya dia lagi kuliah, apa dia lagi mau nyusun kuliah bagaimana gitu. Itu ada alasan tepatnya. Cuman itu kalau yang perempuan itu ninggalin nikah duluan, ninggalin yang laki ini, ya itu tadi istilahnya duit yang 48 juta itu, 4.800.000 itu bisa jadi double mulangin ke lakinya gitu. Tapi kalau yang laki yang ninggalin dia, dana itu hangus. Oh iya. Nah, hak milik yang perempuan itu. Itu kalau mesukum ya Pak ya? Ya mesukum. Kalau ngakuk majau, itu kita langsung adat, langsung acara adat, langsung nikah. Itu yang namanya ngakuk majau tadi. Kalau yang perempuan udah datang ke tempat yang laki, udah langsung diadatin, langsung adat, langsung nikah. Itu yang namanya ngakuk majau. Tapi tidak ada jeda itu langsung. Iya langsung ya musyawarah antara penyimbang dengan penyimbang, mau kakak kedua belah pihak ini langsung menentukan istilahnya, menentukan waktunya apa bulan depan. Jadi yang gadisnya tadi udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah tinggal di tempat yang laki itu sampai selesai nikah. Iya, nggak bisa keluar dari rumah itu yang perempuan itu. Udah pakaian adat lah di rumah, nggak bisa bebas. Umpamanya sebulan kita mau adat, dia nggak bisa bebas keluar dari rumah, enggak, pokoknya di rumah aja, diam di dalam rumah aja. Itu namanya ngakuk majau tadi itu. Selanjutnya Pak, apa saja sih Pak makanan yang wajib atau bisa dihidangkan pada acara mesukum dan ngakuk majau itu? Ya masalah acara itu apa makanan itu terutama sayur ya. Sayur itu sayur tulang. Itu harus itu. Selain tulang sapi jadi sayur, sama sayur pengecangan. Pengecangan itu nggak bisa ditinggalin, itu sayur adat itu. Wajib ya Pak? Wajib itu, harus itu. Kalau pengecangan itu. Pak, kalau sayur pengecangan itu sayur apa? Sayur istilahnya daging campur jeroan itu ya, dimasak sama santan itu. Ya, itu kalau dihidang itu satu hidangan yang bundar itu 10 piring. 10 piring kecil itu. Kalau itu nggak bisa ditinggal, itu sayur adat. Sama sayur tulang itu. Disantan juga ya Pak? Kalau sayur tulang nggak disantan, apa diolah bagaimana? Sayur tulang itu sama kayak pindang bukan? Nah iya, sama kayak pindang itu kalau sayur tulang. Cuman yang nggak bisa ditinggalin sayur adat ya sayur pengecangan itu. Pengecangan. Sayur pengecangan itu ya istilahnya jeroan sapi sama campur daging. Itu sayur santan itu.
Setelah itu namanya sayur adat. Setiap orang nikah itu pasti ada, itu nggak bisa ditinggal. Pengecangan ya, pengecangan. Iya. Iya, pengecangan itu. Itu ada bumbu khususnya nggak Pak? Ada, itu yang bikin pengecangan itu kalau waktu mau ajat idat itu yang laki itu. Yang masak yang Iya, yang laki-laki semua yang masak itu. Sama wajan yang gede itu kan. Kalau sayur itu dari dulu memang nggak bisa dilepas kalau sayur pengecangan itu. Tapi kalau kita nggak ada sayur itu, kita ada teguran gitu loh. Ya, karena sayur itu berkaitan dengan adat kita. Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, adakah ramuan yang digunakan calon pengantin sebelum atau saat acara tersebut berlangsung? Apa saja nama-nama ramuan dan nama-nama tumbuhan, dan bagaimana tumbuhan dalam ramuan tersebut? Ramuan itu maksudnya ini ramuan Dalam acara ini, dalam acara mesukum, adat ya, itu kayaknya nggak ada loh kalau ramuannya. Ramuan mungkin kayak rempah-rempah gitu. iya. Kalau di kami, kalau ramuan itu ramuan kayaknya nggak ada loh. Paling kalau anu kan kita macarin sawet pengantin, paling ya itu. Yang lulur itu? Lulur itu istilahnya, yang lulur itu namanya apa ya? Kalau bahasa kita itu tangas. Itu kedua pengantin itu harus itu. Seumpamanya seminggu lagi hajatan mau datang, jadi kedua pengantin itu dilulur ya. Dilulur itu ya dalam arti supaya membersihkan tubuh dia kan gitu. Dilulur itu nanti kita masak dalam wajan itu dikasih daun salam, daun jeruk, serai, sama daun yang harum-harum, ada 4 macam itu. Jadi itu digodok di wajan yang untuk periuk untuk masak nasi itu, digodok air panas itu sampai mendidih. Nah udah mendidih, jadi kedua pengantin ini cuman di rumah masing-masing. Yang kalau ngaku maju ya di satu rumah. Cuman tuh yang urus tuh perempuan kan itu. Jadi tikar yang bukannya tikar ini juga bisa. Jadi itu digulung, dilipat tikar itu kan. Dilipat jadi orang itu duduk kayak ada bangku di sini kan. Duduk sila di dalam itu. Ini dikurung semua sama tikar, atasnya ditutupin sama karung. Jadi wajan yang air mendidih nih tadi sama daun salam segala macam serai itu diudak-udak sama dia sampai dia ngeringat. Dia cuma pakai sarung aja. Nah, diuap badannya itu. Itu laki perempuan itu dua-duanya itu. Itu harus itu. Itu memang termasuk adat kita juga itu. Jadi gini Pak, ini mengenai masukum dan ngajuk majau. Jadi peralatan atau perkakas bahan tumbuhan yang digunakan itu apa Pak? Bahan tumbuhan ngakuk majau, masukum dan ngajuk majau. Kalau bahan tumbuhan itu ya namanya kelapa muda itu. Kalau ngakuk majau kan kalau tumbuhan daun serai, daun sirih, sama buah tubuh itu, sama kabing kelapa itu loh, kelapa muda itu diambil kabingnya, ya itu sama kelapanya itu yang ngaku maju itu harus ada istilahnya bahan tumbuhan itu daun sirih sama
buah pinang, nah, buah kelapa itu yang untuk angkuk maju itu harus ada itu. Ya, itu wajib itu. Sama anunya ayam itu ya berikut berikut tumbuh-tumbuhan itu harus diadakan itu ya kalau ngakuk majau. Berarti tumbuhan itu masih dipelihara sampai saat ini ya? Ya masih dipelihara. Kayak buah pinang, daun sirih itu, kelapa. Itu kalau kita ngakuk majau. Itu masalahnya ngakuk majau sama hukum itu beda. Ya, acara adat juga beda. Kalau ngakuk majau itu, kalau kita ngarak pengantin itu 2 kali. Pertama kita ngarak pengantin itu nguin maju dulu. Jadi iringan kan, ngarak pertama tuh nguk maju, pengantin laki yang ngiring yang perempuan. Udah itu balik lagi naik ke atas. Nah setelah itu ngarak menceng baris itu, ngarak pacar kalau kayak kita ini. Ngarak pacar itu dalam arti kita istilahnya nyawer pengantin. Nah itu kalau ngakuk majau. Kalau kita nggak ngakuk majau, arak manten itu cuma sekali aja, nggak bolak-balik, nggak 2 kali ngarak nggak. Kalau kita bukan ngakuk majau. Mungkin waktu ngarak itu ada kendaraan yang dinaikin nggak? Kendaraan itu? Dia memang kalau istilahnya itu memang ada kendaraannya. Itu memang apa namanya burung Garuda itu loh. Burung Garuda itu pun juga nggak semua istilahnya masyarakat yang make. Kalau burung Garuda itu orang yang tertentu aja, keturunan dari sultan. Nah itu kan istilahnya nggak semua orang bisa make itu. Ya bisa kita make itu, kita harus izin keratuan dulu. Ya karena itu hak dia gitu. Kalau kayak pakai burung Garuda itu, karena itu hak ratu. Bisa kita pakai itu, kita harus izin dia. Itu ada istilahnya uang anunya juga untuk pakai adat itu. Enggak semua kita adat harus pakai itu, enggak. Jarang-jarang atau pakai itu. Jadi adakah perhiasan pernak-pernik hiasan yang digunakan oleh calon pengantin dan keluarga saat acara masukum dan ngajak majau? Nah itu istilahnya ya apa tadi itu? Adakah perhiasan pernak-pernik yang digunakan? Perhiasan itu ada. Kayak kalung adat itu yang dipakai, apa istilahnya rantai. Itu harus, karena itu menyangkut masalah adat. Perhiasan kalau dari pihak yang laki-laki ini, umpamanya saya penyembang gitu kan, penyembangnya ibunya juga ikut pakai itu. Kalau anak buah saya ngajakan pakai perhiasan itu, ibu iya istilahnya istri saya gitu loh, ikut juga ngarak pengantin. Apalagi kalau pengantin yang dua-duanya itu ada perhiasan yang dipakai sama dia, kayak merupakan kalung, apa namanya, kayak cap, kayak duit itu, rantai itu yang dipakai, yang perempuan, yang laki, kalau udah mau pelaksanaan adat. Maaf Pak, kalau tumbuhan yang digunakan untuk pernak-pernik dalam acara tersebut itu ada nggak sih Pak? Ada. Tumbuhan itu kalau dari tumbuhan ya, buah pinang sama daun sirih.
kalau sama gambir, kalau bukan dari tumbuhan ya gambir untuk orang nginang itu. Oh iya. Ya gambir sama apa namanya kapur untuk nginang itu. Sama ya itu ya daun sirih. Ya alat untuk nginang itu harus cukup itu. Itu dari dodolnya ada di situ, dodol apa yang kita bikin kan itu ya dibungkus sendiri. Dodol sama air apa namanya itu? Air adat itu. Air yang ada apa namanya itu? Yang merah itu loh, ada lupa juga saya itu. Itu harus ada. Wai selasi kalau kita ngomongin, wai selasi kalau ngomong Lampungnya, air selasi itu. Yang ada lengu-lengunya itu campur, Iya, itu harus ada itu. Jadi sama diisi talam itu tadi isinya itu. Rokoknya ada, buah pinang, buah daun sirih, sama gambir, kapur yang untuk nginang itu harus cukup semua itu. Ya karena itu nanti diperiksa. Nah itu ayamnya ada di situ, sama kelapanya ada. Itu kan nanti ditanyain dari pihak yang perempuan kan itu kan kalau acara adat kan yang kuasa di apa namanya di lingkungan Perwatin itu kan yang pihak yang dari perempuan, bukan yang dari laki-laki. Jadi dari pihak yang perempuan itu nanyain, ini udah cukup apa belum gitu. Kalau belum cukup kita cukupin persyaratannya itu. Ya kalau di Merinting yang kuasa di tengah Perwatin itu kan yang pihak dari yang perempuan, bukan yang dari laki-laki. Kita laki ini udah ngikut aja. Apa permintaan dari perempuan kita penuhin. Nah gitu kalau kita di adat kita yang Melinting. Kalau ayamnya itu dibakar atau Nah, ayam itu berikut yang itu tadi yang aku maju itu tadi ya. Iya. Nah itu ayam itu berikut ayam, gula merah, kelapa itu sama isi talam itu kan istilahnya diambil sama celumut. Celumut itu dalam arti pelantara antara adat ini ya. Celumut itu kan dari pihak yang laki sama yang perempuan. Yang waktu kita acara adat, nah orang dua itulah yang istilahnya yang musyawarah gitu loh. Nah jadi yang dapat itu yang dari celumut yang perempuan. Apa-apa yang dari perempuan. Ayamnya dapat yang perempuan yang ngambil, yang gula segala macam itu yang perempuan yang ngambil. Nah, ada dau adatnya itu duit yang istilahnya dau yang dikasih itu yang ngambil yang dari pihak perempuan semua. Nah. Kalau ayamnya itu ayam kampung apa Ayam kampung. Ayam itu yang ngambil celumutnya itu bagian dia. Celumut yang perempuan tapi kalau kita yang laki-laki ini nggak dapat apa-apa enggak. Kalau ayam itu harus, kalau kita ngaku maju itu. Ayamnya harus jantan ya Pak? Iya, harus jantan ayamnya. Kalau kita ngaku maju, kalau kita musukuman nggak pakai ayam enggak. Cuman masih acara adat aja kalau kita suku mah. Ini mengenai perhiasan dan pernak-pernik tadi Pak. Jadi apakah ada filosofinya itu? Maksudnya Sejarahnya kok pakai itu gitu loh. Dulu zamannya dulu itu. Ya memang itu ada sejarahnya, cuman ini maaf ya. Iya. Masalahnya saya ini kalau untuk dari keratuan itu ini, masalahnya saya ini barusan sih megang istilahnya penyimbang ini, gantiin orang dua. Masalah dari dulu itu memang saya itu memang dari dulu, memang dari mana asal gini ini saya belum pelajaran itu kalau masalah itu ya. Dari awal nenek kakek dulu ini itu belum ke situ saya. Yang jelas
Itu memang dari dulu, cuman saya belum pelajarin itu loh, belum tahu asalnya dari mana, turun dari mana. Ya karena kalau saya ini kan baru sih dari penyimbang ini, belum lama. Dia pas nikahin anak ini kita langsung turun dari saya, dari orang tua. Kalau untuk menanyakan itu, kalau nanya sama Iskandar dia, karena dia ada booknya dari dulu itu tahu semua dari mana. Kalau Iskandar. Selanjutnya nih Pak, Ya. dari mana sajakah tumbuhan yang digunakan dalam hidangan, ramuan, kosmetik, pernak-pernik, hiasan tersebut oleh masyarakat lokal? Maksudnya dari mana gitu? Iya. Yaitu ada juga yang sebagian dari tanaman sendiri, ada juga yang sebagian dari beli gitu loh. Ya. Tapi kebanyakan sekarang kan beli semua Iya. gitu carinya barang. Jadi kalau dulu itu ada semuanya ada di alam. Ya, memang benar kalau dulunya semua dari alam. Kalau di adat Jawa itu kan ada istilahnya nemok nih, kembar mayang gitu kan, Pak. Nemu nih. Ditemukan Ditemuin. antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu tuh pakai Ya. mayang yang dari Janur. daun kelapa yang Iya, masih iya, muda iya. itu. Nah, kalau di adat Melinting ini ada nggak, Pak? Nggak ada kalau nemuin kayak daun kelapa tuh nggak. Ada. Ya, kalau di adat Melinting. Mungkin kalau waktu kegiatan musukum itu kan yang perempuan dibawa ke tempat yang laki-laki. Ya, Mungkin yang perempuan nanti ada bawa beras atau sendiri gitu. nggak ada. Nggak ada Oh. misalkan harus nabur beras gitu, soalnya pernah lihat gitu. Oh, itu waktu waktu kita ngarak pengantin itu, yang istilahnya, itu kalau kita nyawer pengantinnya, itu setelah acara adat itu, setelah istilahnya acara udah hari hanya, istilahnya perpisahan yang perempuan ini sama si cewek, perpisahan sama ceweknya lah itu memang ada. Cuman beras kuning aja, Pak. Beras kuning aja. Kayak nggak ada koin atau kacang, permen. Enggak, cuma beras kuning aja. Ya kadang-kadang kan dicampurin orang duit, nyawer itu kan. Iya. Duit kereceng. Itu namanya pakai dana pengantin itu. Untuk pakaian yang digunakan itu apa aja Pak dalam acara tersebut? Dalam acara mesukum. Ya itu Macam-macam. kalau acara mesukum harus yang cewek itu selama tinggal di rumah yang laki itu dia tuh menggunakan pakaian kalung adat itu kan, nggak bisa lepas sama pakaian bajunya, baju kebaya terus. Baju kebaya, pakai sarung, ya sarung, baju kebaya. Kepalanya harus disanggul apa enggak, Pak? Ya, memang harus disanggul. Kalau kepalanya itu dulu. Kalau sekarang kan ya maklum anak sekarang kan paling pakai jilbab, kerudung aja. Kalau dulu memang harus disanggul. Memang asli adatnya itu. Sanggul, pakai kebaya, pakai sarung. Nggak bisa keluar dari rumah itu sebelum nyampe hari adat itu. Nggak bisa main ke sana ke sini bawa motor, nggak bisa. Cuman di rumah aja. Paling kawannya datang aja, main, menemuin dia, cuman itu aja. Kalau untuk yang laki itu gimana Pak? Ada pakaiannya? Ada pakaiannya. Ya pakaiannya cukup, pakai gelang di tangan kiri kanan. Ya pakai, yang jelasnya pakai apa namanya? Pakai jas, pakai baju lengan panjang putih, pakai sarung. Kalau pakaian lakinya itu.
Gelangnya itu namanya Gelang gelang adat itulah. Itu merupakan dari apa ya? Apa dari tembaga, apa dari apa? Gelang yang untuk pakai yang laki itu. kalau yang perempuan tadi harus make up nggak Pak? Ya harus make up, ya harus make up. Ya kalau nggak make up ya jelek juga lah. Iya. Berarti kan perempuan itu nunggu di tempat laki-laki. Laki-laki. Nah, berarti dari saudara laki-laki itu ada yang datang ya Pak buat jenguk atau gimana? Banyak, Banyak. iya. Kayak saudaranya itu bawa bawaan nggak Pak? Saudara yang dari perempuan, Dari cowok. dari Kayak cowok. kayak bawa buah tangan untuk pengantin perempuan. Iya ada juga yang bawa, banyak yang bawa juga itu. Cuman kalau dari keluarga yang perempuan itu paling saudara dia yang perempuan yang jenguk. Saudara intinya ya Pak? Iya. Kalau yang saudaranya laki ya nggak mungkin beranilah, malu gitu kan. Tapi kalau saudara yang perempuan, apa bibinya, apa adeknya itu bebas ke tempat yang laki jenguk yang perempuan ini tadi, ke tempat kita yang laki. Tapi kalau saudara yang laki ya nggak beranilah, bukannya nggak berani, malu gitu kan. Mau jenguk adeknya di tempat yang laki itu malu. Tapi kalau saudara dia yang perempuan ya bebas Bapak, mau nganterin pakaian dia kan. Yang jelas kan pakaian dia itu nggak dibawa semua kan. Nganterin pakaian dia, ada perlu ya bisa komunikasi gitu ya. Apa keperluan dia, nelpon yang saudaraan dari rumah dia untuk nganterin ini, nganterin itu, tuh beliin ini, beliin itu. Cuman yang perempuan ini tadi nggak bisa keluar dari rumah, tetap di rumah aja. Apa-apa aja dia cuma nyuruh gitu loh. Beliin ini, beliin itu kalau ada kekurangan dia. Cuman orang lain aja, saudara dia aja yang beliin. Dia nggak bisa keluar dari rumah sebelum selesai nikahnya gitu loh. Berarti sama aja kayak acara ada larian lampu Menggala ya Pak? Ya sama aja kalau masalah itu. Jadi selama di rumah itu tadi pakai kebaya, ya, pakai sanggul. Kalau ada saudara dia siapa yang jenguk dia ke rumah yang laki itu aja. Pak, kalau pas tadi kan kayak ada lampu Menggala kan harian itu biasanya kan ada surat penepeknya. Ada. Itu biasanya surat biasa tulis tangan Ya. beserta dikasih uang nggak? Dia kasih uang. Ya seumpamanya yang perempuan ini mau lari sama laki ini ya, mau bawa ke tempat yang laki, itu kan buat surat dulu. Buat surat ya istilahnya sama orang tuanya. Dia bisa dari laki yang buatin bisa, dari dia sendiri juga bisa. Nah terus menyatakan bahwa saya ini ibu bapak istilahnya udah menemuin jodoh saya sama pilihan hati saya, istilahnya kesukaan saya sama laki-laki yang bernama ini, anaknya si ini. Nah itu ya istilahnya dia pun mohon doa, mohon diikhlasin gitu kan, karena dia udah mau lari sama laki-laki ini, anak si ini. Nah di samping itu ada duit pengepiknya itu, apakah 1 juta, apakah 2 juta. Nah di dalam kertas surat itu. Nah jadi dia begitu tanpa pamit itu sama keluarga dia. Yang rata-ratanya malam kan, apa habis maghrib, habis isya. Jadi surat sama duit itu apa ditaruhin dia ditutup bantal di kamar dia gitu kan, supaya orang ini yang orang rumah tahu nyariinnya nggak susah nyariinnya gitu loh. Nah jadi pihak yang perempuannya tahunya dari istilahnya dari surat, sama juga ada yang dia ngasih tahu dari penyimbang yang laki-laki, keluarga yang dari laki penyimbangnya nemuin penyimbang yang perempuan yang mengatakan bahwa istilahnya anak buah saya ini udah ngambil anak buah kamu. Nah jadi orang penyimbang yang perempuannya yang nemuin keluarganya yang di rumah, ngomong sama orang tuanya, terus dicariin lah pengepiknya itu
Kalau udah dilihat, oh iya udah ada pengepiknya sekian, ada suratnya. Berarti kan orang tuanya udah tenang gitu loh. Iya. Ya udah itu udah selesai. Jadi yang ngurusin itu nanti antara penyimbang. Mau yang perempuannya mau minta istilahnya dana berapa gitu kan, untuk nambahin duit yang ditinggalnya tadi. Kalau 2 juta itu, kalau itu harus nyukupin duit adat, nggak bisa di bawah duit adat. Kalau umpamanya dia naruh duit 2 juta, berarti yang harus dia penuhin yang dari laki-laki ini nambah 2.800.000 lagi. Duit adat kalau melinting kan cuma 4.800.000. Jadi harus penuhin duit itu, ngasih yang perempuan. Cuman berikut duit yang ditinggalin 2 juta itu, seumpamanya kalau dia ninggal 2 juta, kalau dia ninggal pengepik 1 juta, nambahnya 3.800.000 supaya cukup 4.800.000 itu. Jadi itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa diganggu gugat kalau 4.800.000. Cuman kan sekarang kan kebanyakannya kan ya kita juga harus menilai harga rupiah sekarang, harga barang sekarang kan. Kadang-kadang yang ngasih 15 juta, apa 20 juta, 10 juta yang kita lakinya. Nggak harus mencukupin duit adat itu, enggak. Kalau dari pihak perempuannya mau minta uang lebih, Ya bisa. Itu tadi kan dari perempuan kadang-kadang kan itu udah musyawarah antara keluarga ya, ada penyimbang kan. Nah, terus kita ke tempat yang perempuan. Terus perempuan ini ngomongin ini pengepiknya ini 2 juta. Jadi minta tambah 10 juta. Jadi 12 juta itu. Itu memang udah 2 kali lipat dari duit adat kan. Iya. Nah, karena ya itu tadi bukannya untuk ya masih untuk yang perempuan sebenarnya, untuk guna perempuan. Nanti yang pihak laki ini gimana? Kuat nggak? Mampu nggak untuk memenuhi permintaan dari yang perempuan 12 juta ini? Nanti kalau dia nggak mampu, dia ngomong, oh ini nggak bisa memenuhi 12 juta, paling bisa menuhinya nyukupin 10, jadi nambah 8 juta lah kita yang laki ini. Itu adat itu nanti tempat yang laki. Ya setelah selesai ya itu tadi duit yang 10 juta itu sebenarnya ya kalau dihitung memang nggak sesuai. Ya karena bawaan yang perempuan yang tadi ya lebih dari duit itu. Yang untuk kecukupan rumah tangga dia dalam isi rumahnya, bawa lemari, kursi, piring, gelas, dan apa kepenuhan rumah tangga lah. berarti itu dari keluarga misalkan nggak ada yang ngasih gitu ya Pak, seserahan gitu, misalkan kayak lemari, mesin cuci itu nggak ada ya? Nah itu kalau serahan beda lagi. Oh, Kalau beda. serahan nanti, serahan itu namanya pakat tuho kalau serahan. Antara keluarga yang nemuin kalau serahan itu. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga. Yaitu jadi duit Itu yang bawa dari pihak perempuan. perempuan. Umpamanya kita ngasih duit 20 juta dari laki ini sama pihak perempuan kan. Duit 20 juta itu kalau dipikir untuk hajat yang pihak perempuan kan itu kan ngumpulin orang juga sih. Keluarga dia dipanggilin juga, istilahnya acara adat juga di rumah, cuman nggak ada acara adat, cuman ngumpulin orang makan apa macam itu kan perempuan. Jadi bawaan perempuan setelah selesai adat, nah kalau udah selesai adat besok kan manjau ke tempat, bawa pengantin dua manjau ke tempat yang perempuan. Bawa barang-barangnya ya? Enggak, kalau dari lakinya nggak bawa barang-barang enggak ke tempat perempuan. Manjau istilahnya udah selesai manjau itu barang itu dari tempat perempuan semua. Ya istilahnya orang tuanya beliin anaknya lah istilahnya kan. Berarti dari keluarga perempuan ya Pak? Dari keluarga perempuan. Dari laki-laki nggak ada keluarga? Nggak ada. Laki-laki cuma ngasih duit kalau 20 juta itu aja. Itu kadang-kadang 2 mobil, 3 mobil itu tadi barangnya. Lemari, kulkas, mesin cuci, kursi, gelas, piring, pokoknya cukup alat rumah tangga ini. Dipan segala macam tergantung kemampuan orang tua yang perempuan. Jadi duit itu istilahnya kan kalau dipikir kalau untuk
ajat begawi dia itu kan nggak cukup. Ya kadang-kadang ya saya aja dulu dikasih duit 8 juta habis beli anak yang perempuan habis 17 juta kok ngasih dia. Cuman kan kita kan ngasih anak kita sendiri. Bukan tapi itu pribadi punya yang istilahnya kedua belah pihak pengantin ini yang punya, nggak dibagi-bagiin, enggak. Berarti Hak milik pengantin barang itu. Beda sama Lampung Menggala kan beda, dibagi-bagiin sama keluarganya. Istilahnya sakaian lah gitu kan. Kalau itu enggak, itu udah hak milik pengantin. Dalam arti itu kalau seandainya dia pengantin dua ini ada milik, jangan cuman udah mikirin rumahnya, tempatnya aja gitu kan. Isinya udah cukup semua. Ada acara ngasih ikan gitu nggak Pak? Kalau acara ngasih ikan enggak ada. Kalau ada. Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Jadi itu Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya ya Pak. Enggak apa-apa ya.